Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita dihindarkan dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Amin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Ibu Heni Saraswati MM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kedua rekan saya. Nama saya Aini Rahmayanti, mahasiswi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya berperan sebagai moderator. Tak lupa pula kedua rekan saya yang bernama Muhammad Yakni dan Ira Anggraidaici yang akan membantu saya dan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar future dan pasar options. Poin pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu pasar future, kontrak pasar future, kelebihan dan kekurangan pasar future, pasar options, jenis pasar options, fungsi pasar options, opsi valuta atau currency options, dan spekulasi dalam mata uang asing. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Yani. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yani akan membahas mengenai apa sih pasar futures itu, lalu bagaimana karakteristiknya, apa saja perbedaan yang ada pada karakter pasar futures itu dan pasar forward. Nah, akan dijelaskan sekarang. Yang pertama, apa sih pasar futures itu? Jadi, pasar futures merupakan perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Karenanya, pasar futures mata uang serupa dengan kontrak forward dan sisi kewajibannya, namun berbeda dari sisi perdagangannya. Futures kontrak umumnya digunakan oleh MNC atau multinational corporate untuk melindungi nilai posisi valuta asingnya. Selain itu, futures kontrak diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya, sehingga mengenai pergerakan kurs masa depan bergantung pada kurs masa depan. Jadi, seorang MNC ini di sini dia berusaha untuk melindungi posisi valuta asingnya agar supaya mendapatkan manfaat pertama, yang kedua supaya tidak terjadi pergeseran harga yang begitu signifikan. Lalu munculnya futures karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah dan tempat penyerahan aset pada dasarnya. Spesifikasi kuantitas dan kualitas underlying aset, initial price, dan dasarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh exchange clearing house atau bursa khusus untuk memperdagangkan future secara terorganisasi. Jadi di sini semuanya memiliki spesifikasi yang berbeda baik kualitas, jumlah, tempat penyerahan dasarnya. Namun ketika penetapan harga asetnya, harga margin keuntungan tetap ditentukan oleh pihak yang berwenang, yaitu bursa khusus yang memperdagangkan pasar futures ini. Lalu selanjutnya ada kontrak perjanjian pasar futures. Dalam kontrak ini ada dua macam. Yang pertama kontrak futures dan yang kedua kontrak forward. Kontrak futures merupakan sebuah perjanjian atau komitmen dua belah pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Maksudnya, jadi pada kontrak ini bisa teman-teman lihat, kontrak futures berarti kontrak mengenai masa depan. Jadi
Kontrak ini dibuat untuk perjanjian di masa depan antara kedua belah pihak yang dilegalitaskan atau kevaliditasnya dengan menandatangani kontrak. Terus yang kedua ada kontrak forward. Kontrak forward merupakan kontrak serah atau yang dalam bahasa asing disebut forward kontrak, yang berarti suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset dalam bentuk apapun di suatu waktu yang telah ditetapkan oleh sebelumnya. Oleh karena itu, tanggal penjualan dan tanggal penyerahannya barang akan dilakukan berbeda. Selanjutnya, terdapat beberapa ciri-ciri dari kontrak futures. Yang pertama adalah daily resettlement, yaitu penentuan harga setiap hari dan penempatan margin sejumlah kecil deposito sebagai jaminan yang diperlukan. Yang kedua, penjual dan pembeli harus bertemu, bandingkan dengan kontrak forward yang dinegosiasikan lewat telepon, sehingga diperlukan suatu lantai bursa yang disebut peer. Jadi pada kontrak futures, penjual dan pembeli wajib untuk bertemu. Kemudian ketiga yaitu ukuran kontrak dan tanggal penyerahan telah distandarisasi. 4. Spekulasi publik yang berkualitas didorong. Yang kelima, mayoritas kontrak futures ditutup lewat reversing trade sehingga penyerahan tidak pernah dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik kontrak futures. Berbeda dengan kontrak forward. Jadi karakteristik antara kontrak futures itu berbeda dengan kontrak forward. Yang pertama, perbedaan yang mencolok adalah kontrak futures diperdagangkan dari dua belah pihak yang saling bertemu, sedangkan kontrak forward diperdagangkan hanya melalui telepon atau media sosial lainnya. Kedua, transaksi futures dieksekusi oleh para pialang dan kontrak futures harus terstandarisasi, sedangkan kontrak forward dirancang sesuai keinginan pemesan. Lalu ada keuntungan dan kerugian kontrak futures. Yang pertama, kelebihannya: 1. Kontrak futures lebih kecil dan adanya kebebasan kontrak setiap waktu sebelum jatuh tempo. Yang kedua, kontrak futures yang diperdagangkan di pasar yang terorganisir dan jelas. Jadi kontrak futures ini jelas dan terorganisir karena memang sudah ada di bursa. Yang kedua yaitu kekurangannya, mata uang yang diperdagangkan, terbatas tanggal penyerahannya, dan tak punya jumlah kontrak mata uang yang diserahkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan pasar options. Apa sih pasar option itu? Pasar option adalah perjanjian yang memberikan si pembeli options hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu atau specific price, dan pada waktu tertentu atau expiration date. Option merupakan salah satu instrumen di dunia pasar modal untuk meminimalisir resiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit atau leverage yang lebih besar, atau disebut dengan limited loss with unlimited profit. Dalam pasar valuta asing, transaksi option valuta asing dapat diartikan sebagai suatu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu di masa yang akan datang dan sebelum dengan kurs yang sudah ditentukan sebelumnya, atau biasanya sudah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Dari pengertian umum mengenai pasar options, dapat kita lihat beberapa poin penting yang menggambarkan transaksi options. Di antaranya yaitu, yang pertama, option memberikan pegangan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu, berbeda dengan transaksi jual beli yang sudah kita kenal sejak lama. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar options. Jenis pasar options ini terbagi menjadi dua.
dilihat dari waktu melaksanakannya dan dilihat mengenai pemegang options. Jika dilihat dari waktu melaksanakannya, yang pertama yaitu ada Europe Type Options dan American Type Options. Europe Type Options yaitu options yang hanya dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan. Tanggal tersebut biasanya disebut dengan exercise date. Yang kedua yaitu American Type Options, yaitu options yang dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan atau sebelumnya, sehingga waktu melaksanakan hak American Type Options adalah sejak tanggal kontrak option ditandatangani sampai dengan exercise date. Selanjutnya, jenis options menurut pemegang options. Ada put options dan call options. Yang pertama yaitu call options. Call options yang memberikan hak pembeli suatu kepada pemegangnya. Dan yang kedua yaitu put options yang memberikan hak menjual sesuatu kepada pemegangnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira Anggreni Daichi. Kepadanya saya persilahkan. Fungsi pasar option memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu proteksi nilai aset, merupakan salah satu strategi yang digunakan pasar option memproteksi nilai portofolio terhadap jatuhnya harga-harga saham. Dengan membeli put option, investor yang membeli put option ini berhak menjual sahamnya pada harga tertentu meskipun harga di pasar sahamnya sedang turun. Yang kedua yaitu menghasilkan pendapatan tambahan dari asetnya, di mana seorang investor dapat menyewakan sahamnya dengan strategi sell call atau menjual kontrak call option dengan jaminan sahamnya. Berarti investor wajib menjual sahamnya pada harga yang disepakati selama kontrak masih berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu ada leverage, yaitu option memberikan kesempatan memperoleh hasil investasi yang tinggi dari modal yang kecil. Di sini option memberikan leverage kepada investor. Selanjutnya yang keempat yaitu ada diskon, di mana diskon ini menggunakan strategi neck pot. Apabila saham telah menyentuh harga yang kita tawar, maka kita harus membeli saham tersebut, tetapi harganya lebih murah karena telah melakukan penawaran di awal dan menerima premi di awal. Yang terakhir ada strategi investasi. Karena banyaknya strategi di option, maka strategi investasi ini berguna di berbagai situs market. Jadi, sangat membantu kita memperoleh hasil yang kita inginkan apabila dipahami dan dipelajari dengan baik tiap optionnya. Opsi valuta merupakan tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Opsi valuta dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada currency call option, merupakan kontrak yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu pada harga tertentu selama periode tertentu. Crunch pot option merupakan kontrak yang memberikan hak untuk menjual suatu valuta tertentu pada harga tertentu selama waktu tertentu. Spekulasi dalam mata uang asing. Spekulasi falas atau valuta asing dalam bursa valuta asing maksudnya adalah melakukan transaksi falas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari turun naiknya kurs suatu mata uang asing. Spekulasi valuta asing itu terbagi menjadi dua, yaitu spekulasi dalam spot marketing dan spekulasi dalam forward marketing. Pada prinsipnya, seseorang dapat berspekulasi dalam forward market dengan cara membeli atau menjual dalam forward market pada waktu tertentu.